Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi dan juga modernisasi yang semakin ketat, semakin banyak terdapat inovasi yang muncul untuk menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Salah satunya yakni artificial intelligence yang dapat menjawab permasalahan tersebut. AI mempengaruhi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, yakni dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga salah satunya yakni pertanian. Petani merupakan salah satu mayoritas mata pencaharian terbesar di Indonesia yang awalnya menggunakan teknologi konvensional sekarang bertransformasi menjadi teknologi modern. Untuk informasi lebih lanjut, izinkanlah kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Brilian Diva Pusparingtyas dengan 3 digit NIM terakhir 324 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sinta Istiqomah dengan 3 digit NIM terakhir 294. Mari Ramadiansa dengan 3 digit NIM terakhir 320. Saya Menyaksikan Anda 305. Dan rekan di sebelah kiri saya Riedawati Putri 3 digit NIM terakhir 293. Saya di Bagong Prayoga dengan 3 digit NIM terakhir 285. Saya Nopal Aditya Putra dengan 3 digit NIM terakhir 304. Saya dari Indra Prayoga dengan 3 digit NIM terakhir 311. Izinkanlah kami untuk menjelaskan peranan AI dalam sektor pertanian. Jadi, terdapat beberapa peran AI dalam bidang pertanian. Yang pertama, pemantauan dan analisis tanaman. AI digunakan untuk memantau kesehatan tanaman melalui jarak jauh yang menggunakan drone ataupun teknologi berupa kamera yang canggih. Algoritma AI ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah berupa hama, penyakit, dan kekurangan nutrisi. Yang kedua, pengelolaan data pertanian. Dengan AI, petani dapat mengumpulkan dan menganalisis data sesuai dengan kebutuhan, seperti kebutuhan dalam informasi cuaca, kelembapan tanah, ataupun pola tanam, kondisi tanam, untuk membuat keputusan lebih tepat tentang waktu tanam, pemupukan, dan juga pengairan. Yang ketiga, otomasi mesin pertanian. Otomasi mesin pertanian ini menggunakan mesin pertanian yang modern yang mana dapat digunakan untuk navigasi pemanenan, irigasi, dan juga penanaman yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan juga meningkatkan efisiensi waktu pengerjaan dari hal-hal tersebut. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Sistem AI dapat memprediksi dan mengidentifikasi serangan hama secara lebih dini sehingga dapat mengantisipasi ataupun bertindak lebih cepat dan mengurangi kemungkinan kerugian yang dialami oleh para petani. Dan yang kelima, optimalisasi penggunaan pestisida dan pupuk yang membantu mengoptimalkan jumlah dan waktu pengaplikasian pestisida dan pupuk sehingga meminimalkan penggunaan pupuk dan pestisida dan juga mempertahankan hasil panen yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini yang keenam adalah manajemen hasil panen. Sistem AI dapat memprediksi hasil panen dengan lebih akurat, memudahkan petani dan rantai pasokan untuk merencanakan lebih baik untuk distribusi dan pemasaran. 7. Pemilihan dan pembiakan tanaman. AI digunakan dalam genetika tanaman untuk menganalisa karakteristik tanaman dan membuat prediksi tentang kombinasi gen yang akan dihasilkan tanaman terbaik. Yang ke-8, agrikultur robotik. Robot yang dibantu oleh AI dapat melakukan berbagai tugas dari penanaman dan pemanenan hingga pengiriman, mengurangi keperluan akan tenaga kerja fisik. Yang ke-9, sistem penunjangan keputusan. Algoritma AI dapat menyediakan rekomendasi kepada petani berdasarkan data real time dan historis, serta membantu dalam pengambilan keputusan sehari-hari. 10. Penyetiran dan pengemasan. Dalam proses pasca panen, AI dapat digunakan untuk mengklarifikasi dan menyortir produk berdasarkan ukuran, kualitas, dan ciri lainnya, meningkatkan konsentrasi dan efisiensi.
Yang ke-11, kontrol lingkungan pada pertanian vertikal atau rumah kaca. AI digunakan untuk mengatur suhu, cahaya, dan kelembapan secara otomatis dalam mengatur pertanian tertutup untuk menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, masa kerja AI dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian sangat luas dan dapat ditemukan hampir di setiap aspek hingga pasca panen. Dari setiap aspek dari proses pertanian mulai dari masa pratanam hingga pasca panen. Yang pertama yaitu masa pratanam. Di masa pratanam terdapat beberapa area yang dimasuki oleh AI, yaitu dari analisis tanah dan pemetaan lahan. Analisis tanah dan pemetaan lahan menggunakan AI untuk menginterpretasi data dari satu tanah dan jika satu untuk menentukan karakteristik tanah dan zona pertumbuhan yang optimal untuk penanaman. Lalu selanjutnya perencanaan tanah. AI membantu dalam membuat rencana tanah yang optimal berdasarkan analisis pola cuaca, data historis dan keadaan pasar. Pada masa selanjutnya yaitu masa penanaman. Pada masa penanaman terdapat dua yang dimaksudnya yaitu seleksi bibit dan seleksi bibit, yaitu AI membantu dalam memilih bibit terbaik untuk ditanam berdasarkan data historis dan kondisi lingkungan saat itu. Lalu selanjutnya robotika, yaitu robot pertanian yang digunakan AI dapat melakukan penanaman dengan presisi yang tinggi, mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi. Pada masa selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman. Di pemeliharaan tanaman terdapat monitoring dan deteksi, yaitu drone atau satelit yang dilengkapi dengan teknologi AI menganalisis kesehatan tanaman, mendeteksi stres tanaman, penyakit dan investasi tanaman. Selanjutnya pengendalian hama. Sistem AI dapat memonitor dan memprediksi populasi hama serta merekomendasikan tindakan pencegahan atau pengendalian yang paling efektif. Yang terakhir di slide ini yaitu pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya sendiri ada irigasi. Sistem irigasi cerdas menggunakan data AI untuk mengoptimalkan penggunaan air, mengurangi kecepatan dan beradaptasi dengan perubahan kondisi daerah. Lalu yang terakhir menentukan analisis dan pembentukan yang tepat ditentukan oleh AI berdasarkan analisis kondisi tanah dan kebutuhan spesifik tanah. Baik, selanjutnya ada pemanenan. Pemanenan ada dua, yaitu prediksi hasil panen dan pemanenan. Prediksi hasil panen. Algoritma AI dapat memprediksi hasil panen, membantu dalam logistik dan perencanaan pasar. Selanjutnya ada otomasi pemanenan. Otomasi pemanenan adalah robot pemanen yang digunakan AI dapat mengidentifikasi ruang lahan dan melakukan pemanenan secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada pasca panen, ada pemungutan dan pemantauan penyimpanan. Baik itu dan jadi AI digunakan untuk mengintegrasikan produk berdasarkan ukuran dan kualitas, meningkatkan efisiensi pengolahan pasca panen. Selanjutnya pemantauan penyimpanan. Sistem AI dapat memantau kondisi penyimpanan untuk mencegah kerusakan dan kerugian hasil panen. Selanjutnya ada pengelolaan pertanian, ada analisis data besar, pemodelan prediksi, analisis data besar, yaitu menggabungkan data dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang berinformasi mengenai pengelolaan sumber daya, penjadwalan dan perbaikan proses. Lalu pemodelan prediktif, AI digunakan untuk memodelkan berbagai skenario dan membuat rencana mitigasi risiko. Selanjutnya ada keterlibatan pasar dan rantai pasok. Yang prediksi permintaan, AI membantu dalam memahami pola permintaan pasar dan mengoptimalkan rantai pasok. Yang B, pemasaran cerdas. Platform AI dapat menargetkan pemasaran dan promosi produk berdasarkan analisis data konsumen. Dan yang terakhir, pertanian presisi. A, penerapan target. AI membantu dalam aplikasi pestisida dan pupuk secara presisi, hanya di tempat dan jumlah yang dibutuhkan, mengurangi dampak lingkungan. Baik secara keseluruhan, AI berperan dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlangsungan dalam pertanian dengan menyediakan solusi cerdas untuk mengelola kompleksitas operasional pertanian modern.
gagasan buatan dalam sektor pertanian. Yang pertama ini ada efisiensi regional menjadi faktor penting. Seperti pertanian tradisional yang seringkali membutuhkan tenaga kerja yang intensif dan efisiensi yang rendah. Dengan menggunakan AI, petani dapat mengotomatiskan proses berulang dan memberikan tenaga kerja untuk tugas yang lebih kompleks. Selanjutnya, pertanian presisi didukung oleh AI yang memungkinkan petani untuk memantau dan mengelola tanaman mereka cara yang lebih akurat. Ini memungkinkan analisis data pusat dari mitra satelit sensor dan drone untuk memantau kesehatan tanaman dan kondisi tanah secara real time. Baik, selanjutnya iklim telah menyebabkan kondisi cuaca yang ekstrim dan tidak cepat diprediksi. Cuaca yang lebih ekstrim dan tidak cepat diprediksi yang berdampak pada kestabilan produksi pangan. Dengan AI membantu petani dalam menyesuaikan praktik pertanian mereka dengan pola cuaca yang berubah. Dapat tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Populasi dunia yang terus berkembang membutuhkan peningkatan panen tanpa ekspansi bahan pertanian. AI membantu dalam memaksimalkan hasil dengan mengoptimalkan penggunaan irigasi dan teknik penanaman. Misalnya, AI dapat menganalisis data tentang varietas tanaman tertentu dan menyarankan penyesuaian dalam teknik penanaman untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, lakukan merupakan praktik pertanian yang berkelanjutan menjadi lebih penting karena kita menyadari dampak negatif dari pertanian. Konteksnya terhadap lingkungan, AI dapat membantu mengurangi penggunaan pestisida dengan mengidentifikasi secara akurat kapan dan di mana pestisida itu perlu diaplikasikan, serta memilih jenis komposis yang paling efektif. Ini mengurangi limbah kimia dan menurunkan polusi. Dan yang salah satunya terakhir, manajemen sumber daya yang baik merupakan salah satu lainnya. Ini petani dapat mengelola pertanian mereka dengan lebih profesional atau berbagai contohnya dengan menggunakan sensor dan AI. Sistem irigasi dapat otomatis menyesuaikan materi yang diberikan kepada tanaman berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ini tidak hanya menghemat sumber daya, tetapi bisa mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan petani. Selanjutnya yakni pelaku utama dalam pengembangan dan implementasi AI di sektor pertanian. Yang pertama ada perusahaan aktif, startup, dan besar. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan berbagai alat yang bervariasi mulai dari pengetahuan tanaman, pengendalian hama, hingga robot penanam dan pemanen. Contohnya yaitu seperti perusahaan CropX yang menggunakan AI untuk manajemen irigasi yang lebih efisien. Yang kedua, yakni perusahaan teknologi besar seperti IBM, Microsoft, Google. Mereka menyediakan platform cloud computing untuk membantu dalam pengolahan dan menganalisis data pertanian besar. Kemudian yang ketiga yaitu universitas dan lembaga penelitian. Mereka melakukan penelitian dasar yang diperlukan untuk mengembangkan AI dalam teknologi pertanian untuk algoritma yang baru. Contohnya seperti C. Davis di Amerika Serikat dan Walter University di Belanda yang terkenal dengan program pertanian dan teknologi makanan mereka.
Planet Labs, dan Digital Job. Mereka memberikan gambaran resolusi tinggi dari lahan pertanian yang dapat digunakan menggunakan AI. Selanjutnya yaitu yang keenam, pemerintah dan badan regulasi. Mereka memainkan peran penting dalam memberikan regulasi dan dana untuk mendukung teknologi pertanian yang lebih maju. Kemudian yang ketujuh yakni petani dan asosiasi petani. Mereka bekerja sama dengan pengembangan teknologi untuk menguji dan mengadopsi solusi AI di dunia nyata. Kemudian yang ke-8 yakni organisasi pemerintahan dan advokasi atau NGO mengadvokasi penggunaan AI untuk pertanian berkelanjutan dan mendorong praktik pertanian agar terciptanya keamanan pangan dan mengurangi dampak pada lingkungan. Jadi selanjutnya namanya kalau bakal implementasi AI dalam praktik pertanian, yaitu yang pertama analisis dan integrasi data, yaitu AI mengumpulkan data-data untuk melakukan pengembangan dalam pertanian. Yang kedua, pemantauan tanaman. AI dapat berfungsi untuk pemantauan tanaman menggunakan drone ataupun kamera yang menggunakan algoritma yang telah dirancang. Yang ketiga, pertanian presisi. Yang keempat, otomatisasi proses seperti yang tadi dijelaskan. AI dapat melakukan otomasi dalam pemanenan, irigasi, dan penanaman. Manajemen hama dan penyakit. AI berfungsi untuk memanajemen hama dan penyakit, yaitu AI dapat melakukan penangkaran pestisida dan juga AI dapat memilih proses untuk pengurangan hama atau menyingkirkan hama. Yang keenam, pengelolaan sumber daya. Tujuh, peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Yang kedelapan, prediksi hasil panen. AI dapat memprediksi hasil panen dengan cara AI memprediksi cuaca ataupun kualitas tanah. Yang ke-9 yaitu pemilihan bibit. Yang ke-10 respons terhadap perubahan iklim. AI dapat memprediksi perubahan iklim yang terjadi secara real time. Yang ke-11 integrasi dengan sistem lain. Selanjutnya, terakhir ada aplikasi spesifik AI dalam pertanian. AI telah memulai revolusi dalam sektor pertanian, menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Berikut ini merupakan aplikasi spesifik AI dalam pertanian. Yang pertama adalah pemantauan dan analisis tanaman. AI digunakan untuk memantau kesehatan tanaman dan kondisi pertumbuhan. Yang kedua, pengelolaan dan prediksi hama. AI membantu dalam identifikasi dan manajemen hama. Yang ketiga, optimasi penggunaan pupuk. AI mengoptimalkan pupuk dengan merekomendasikan dosis yang tepat pada setiap lahan pertanian. Hal ini berdasarkan hasil analisis tanah dan kebutuhan tanaman. Yang keempat adalah manajemen air dan irigasi cerdas. Yang kelima adalah panen otomatis. Kebetulan dengan AI memungkinkan panen otomatis, gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Yang keenam ada pemilihan dan pemeliharaan tanaman. AI memainkan peran dalam genetika tanaman dengan memprediksi sifat yang akan bermanfaat bagi tanaman di masa depan. Yang ketujuh ada manajemen lahan pertanian. Dengan memanfaatkan AI, petani dapat mengelola lahan mereka dengan lebih efektif. Karena AI
pengambilan keputusan terkait lokasi tanaman, penyiapan lahan, dan tindakan lainnya yang meningkatkan kesehatan tanah dan produktivitas. Yang ke-8 adalah pengawalan cuaca. Dengan diterapkannya AI, petani dapat merencanakan kegiatan pertanian mereka untuk menghindari dampak negatif dari kondisi cuaca yang buruk dan memanfaatkan produksi yang optimal. Sehingga deteksi penyakit tanaman. AI membantu dalam deteksi penyakit melalui analisis dan data historis. Untuk kedua ada pemasaran dan analisis permintaan. AI ini juga digunakan dalam memprediksi permintaan pasar dan harga produk jualan hasil pertanian. Dan yang terakhir ada otomasi administrasi pertanian. AI membantu dalam otomatisasi tugas administratif seperti pencatatan, perencanaan sumber daya, dan manajemen logistik. Melalui aplikasi AI membantu gabungan pertanian yang lebih presisi, yang berarti petani dapat mengoptimalkan input dan operasi, meningkatkan hasil dan mengurangi dampak lingkungan. Kesimpulannya, artificial intelligence atau AI menjadi salah satu inovasi terbaru dalam pengembangan sektor pertanian. Transformasi pertanian tradisional atau masa yang lebih modern dengan menggunakan infrastruktur pertanian karena dinilai mempunyai banyak keunggulan yang membantu para petani mengatasi permasalahan yang mereka alami. Jadi pada masa modern ini petani harus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti perkembangan AI dengan cara melakukan hal-hal yang telah bisa dilakukan. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kekurangan, kami meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.